Suatu waktu saat berada di sebuah kapal pesiar, Presiden Indonesia Gus Dur, Presiden AS dan Perdana Menteri Jepang saling memamerkan kebolehan tentara masing-masing. Presiden AS bilang tentaranya bisa mengelilingi kapal 10 kali tanpa berhenti, dan langsung dibuktikan, ternyata benar. Perdana Menteri Jepang malah bilang tentaranya bisa mengelilingi kapal selama 25 kali. Ia panggil salah seorang prajurit untuk terjun ke laut berenang mengelilingi kapal 25 kali dan, luar biasa, ternyata ia bisa. Gus Dur hampir-hampir dipermalukan dalam perdebatan itu. Prajurit AS dan Jepang benar-benar pemberani. Untung Gus Dur segera punya ide. Dipanggilnya seorang anggota Banser NU yang kebetulan ikut. Ini bapak-bapak, dia seorang anggota Banser. Dia bukan tentara, dan tidak pernah mengikuti latihan militer resmi. Dia akan saya suruh berenang 100 kali, kata Gus Dur sambil menepuk-nepuk pundak anggota Banser. Presiden AS dan Perdana Menteri Jepang melongo. Ayo sekarang kamu nyebur ke laut dan berenang keliling kapal sampai 100 kali, kata Gus Dur kepada anggota Banser tadi dengan penuh percaya diri. Mana mungkin Gus, saya masak disuruh berenang mengelilingi kapal sebesar ini, saya tidak mau Gus, kata anggota Banser. Ya sudah kalau begitu kamu balik ke tempat, kata Gus Dur, dan anggota Banser tadi balik ke tempatnya semula. Gus Dur lalu mendekati dua pimpinan negara adidaya itu. Tuh kan bapak-bapak, sekarang tentara siapa yang lebih berani coba? Pasti lebih berani tentara saya. Lawong perintah presidennya aja tidak dipatuhi. Kata Gus Dur sambil senyum santai. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, yang merupakan sahabat karib Gus Dur, mengungkapkan misteri tidur Gus Dur yang kerap memahami pembicaraan orang-orang di forum, meskipun Gus Dur biasanya tidur terlelap. Cerita ini ia dapatkan langsung dari Gus Dur ketika orang-orang ramai membicarakan tidurnya. Saat orang-orang terkesima, Gus Mus justru menanggapinya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada juga yang tak masuk akal perihal misteri tidur Gus Dur ini. Gus Mus mengungkapkan, bahwa kecerdasan Gus Dur justru terletak pada kesiapan dirinya menghadapi forum-forum besar. Gus Mus berkata, tak ada yang aneh jika Gus Dur bisa seperti itu. Tak ada yang tak masuk akal. Gus Dur punya siasat dan bisa dipahami. Manakala menerima undangan untuk diskusi, seminar, simposium, dialog, atau konferensi, dan sejenisnya, Gus Dur lebih dulu mencari tahu siapa saja pembicaranya. Lalu Gus Dur mempelajari pikiran-pikirannya, perspektifnya, dan gagasan-gagasan yang pernah disampaikannya, baik dalam karya-karya tulisnya maupun ceramah-ceramahnya. Nah, dari membaca semua itu, Gus Dur menangkap apa yang akan dibicarakan dan disampaikan para pembicara atau narasumber itu kelak. Paling-paling tak jauh dari itu juga, ungkap Gus Mus menirukan perkataan Gus Dur. Suatu hari Gus Dur cerita, ada perbedaan antara neraka Jerman dan Indonesia. Seorang warga Indonesia meninggal masuk neraka. Di sana ia mendapati, rupanya terdapat neraka yang berbeda-beda bagi tiap negara. Pertama ia ke neraka orang-orang Jerman dan bertanya, kalian diapain saja di sini? Mereka jawab, pertama-tama kita didudukkan di atas kursi listrik selama 1 jam. Lalu ada yang membaringkan kita di atas ranjang paku selama 1 jam lagi. Lalu, setan Jerman muncul dan memecut kita sepanjang sisa hari. Karena kedengarannya tidak menyenangkan, orang Indonesia itu lalu menuju tempat lain. Ia coba melihat-lihat bagaimana keadaan di neraka Amerika dan neraka Rusia, dan banyak lagi. Ia mendapatkan bahwa kesemua neraka-neraka itu, kurang lebih mirip dengan neraka orang Jerman. Setiap orang mendapat perlakuan serupa, disiksa di kursi listrik, dibaringkan di ranjang paku, lalu dipecut sepanjang hari. Akhirnya, ia tiba di neraka untuk orang Indonesia, dan melihat antrean panjang orang yang menunggu giliran ingin masuk ke sana. Dengan tercengang ia bertanya, apa sih hukuman yang diberlakukan di sini? Ia memperoleh jawaban, pertama-tama, ada yang mendudukkan kita di atas kursi listrik selama 1 jam.
Lalu ada yang membaringkan kita di atas ranjang paku selama 1 jam lagi. Kemudian setan Indonesia muncul dan memecut kita selama sisa hari. Si orang Indonesia tercengang dan berkomentar, tapi itu persis sama dengan neraka-neraka yang lain kan. Lantas kenapa dong, begitu banyak orang ngantre pengen masuk ke sini? Di sini maintenance-nya payah banget, kursi listrik pada enggak nyala, ada yang mencuri seluruh paku dari ranjang paku, dan setannya adalah mantan pegawai negeri, jadi ia cuma datang, tanda tangan absen, lalu pergi ngopi ke kantin. Suatu hari Gus Dur bercerita, ada seorang pastor yang mempunyai hobi aneh, yakni berburu binatang buas. Setiap hari Minggu, setelah selesai misa ia pergi ke hutan. Ketika melihat seekor harimau, ia langsung saja menarik pelatuk senapan dan menembaknya, dor. Ternyata tembakan pastor tersebut meleset. Dan, harimau tersebut justru balik mengejarnya. Mengetahui hal tersebut, sang pastor pun langsung lari terbirit-birit. Namun sialnya, di depan sang pastor berhadapan dengan jurang yang sangat dalam. Ia pun memilih berhenti. Ia pasrah dan berlutut. Harimau mendekatinya perlahan, siap menerkam. Jantung sang pastor berdegup makin kencang. Ia mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dan menutup mata. Pastor tersebut berdoa lama sekali, selesai berdoa, ia lalu membuka matanya. Sang pastor pun terheran-heran karena ternyata ia masih hidup. Ia menoleh ke samping. Dilihatnya harimau itu terdiam di sampingnya sambil mengangkat kedua kaki depannya, seperti sedang berdoa. Sang pastor pun bertanya kepada harimau, "Kenapa kamu kok tidak menerkam saya, malah ikut-ikutan berdoa?" "Ya, saya sedang berdoa. Berdoa sebelum makan," kata harimau itu. Saat Gus Dur masih berusia belasan tahun, ia menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Pada suatu malam, Gus Dur bersama beberapa teman-temannya merancang skenario pencurian ikan di kolam milik sang kiai, yakni Kiai Khutlori. Pada waktu itu, Gus Dur menyuruh teman-temannya untuk mencuri ikan di kolam, sementara Gus Dur mengawasi di pinggir kolam. Gus Dur tak ikut serta masuk kolam, ia hanya di pinggirnya saja, dengan dalih untuk mengawasi jika sewaktu-waktu Kiai Khutlori keluar dan melewati kolam. Tak lama kemudian, Kiai Khutlori yang selalu keluar rumah setiap pukul 1, untuk menunaikan sholat malam di masjid, melintas di dekat kolam. Saat itu juga, teman-teman Gus Dur yang justru sedang asyik mengambil ikan, langsung disuruh kabur. Sementara Gus Dur tetap berdiri di pinggir kolam dengan memegang ikan hasil curian. Tadi ikan milik Pak Kiai telah dicuri oleh santri-santri Bengal dan saya berhasil mengusir para pencuri itu. Ikan hasil curiannya berhasil saya selamatkan, kata Gus Dur kepada Kiai Khutlori. Atas jerih payah itu, akhirnya Kiai Khutlori menghadiahkan ikan tersebut kepada Gus Dur untuk dimasak bersama teman-temannya. Ikan itu pun langsung dimasak dan dinikmati Gus Dur bersama teman-temannya. Teman-teman Bengal yang disuruh mencuri tadi mengajukan protes kepada Gus Dur. Namun, bukan Gus Dur namanya jika tak bisa berdalih, bahwa yang lebih penting adalah hasilnya. "Ah, kamu juga ikut makan ikannya. Lagi pula ikan ini kan sudah halal," kata Gus Dur dengan santai.